Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Erna Chan. Seperti biasa, kita akan latihan soal CPNS P3K di lingkup Kementerian Pertanian, Pemprov, dan Pemda. Gak terasa ya, sekarang sudah ada di part 3. Buat rekan-rekan yang daftar di formasi apa saja di bidang pangan dan pertanian, video ini sangat penting untuk kalian tonton sampai habis dan pelajari pembahasannya. Tapi sebelum kita latihan soal, teman-teman jangan lupa dong subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, di part 1 dan part 2 sudah saya bahas tentang pangan dan juga kebijakan Kementerian Pertanian. Teman-teman bisa lihat di daftar playlist di channel YouTube ini. Hari ini kita fokus bahas mengenai perdagangan pangan. Untuk rujukan bacaannya, teman-teman bisa akses Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 dan juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Saya sarankan teman-teman yang daftar di formasi apa saja yang berhubungan dengan pangan, undang-undang ini perlu teman-teman khatamkan. Karena undang-undang ini sangat lengkap, ada puluhan lembar. Di situ sudah dibahas tentang peraturan pemerintah, langkah-langkah pemerintah terkait keamanan pangan, cadangan pangan pemerintah, pengawasan pangan, dan istilah-istilah tentang pangan. Kita langsung saja seperti biasa, ada 10 nomor soal. Setiap nomor soal teman-teman mendapatkan beberapa detik waktu untuk menentukan jawaban yang tepat. Dan setelah itu saya akan menjelaskan jawaban yang paling benar. Kita langsung saja. Nomor 1. Jawaban yang tepat adalah C. Jagung dan kedelai. Berdasarkan Permendak Nomor 7 Tahun 2020, Pasal 3 Ayat 5, penugasan untuk komoditas jagung dan kedelai hanya diberikan kepada perusahaan umum Bulog. Sedangkan untuk komoditas gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras diberikan kepada perusahaan umum Bulog dan atau badan usaha milik negara. Selanjutnya, nomor 2. Nomor 2. Jawaban yang tepat adalah A. 4 bulan. Harga acuan pembelian tingkat petani dan penjualan tingkat konsumen berlaku selama 4 bulan sejak peraturan menteri ditetapkan. Terdapat dalam pasal 6. Di pasal berikutnya dijelaskan bahwa apabila harga acuan pembelian tingkat petani dan penjualan tingkat konsumen yang baru belum ditetapkan, maka peraturan ini, yakni Permendagri Nomor 7 Tahun 2020, tetap berlaku. Nomor 3.
Jawaban yang benar adalah E. Permendagri nomor 7 tahun 2020 pasal 2 ayat 1 ditetapkan beberapa kebutuhan pokok yang memiliki harga acuan pembelian di tingkat petani dan penjualan di tingkat konsumen, yakni jagung, kedelai, gula, minyak goreng, bawang merah, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Sehingga yang tidak masuk adalah komoditas beras. Selanjutnya, nomor 4. Jawaban yang tepat adalah A. 8.500 per kilogram. Berdasarkan Permendagri nomor 7 tahun 2020, di bagian lampiran teman-teman bisa lihat harga pembelian dan harga penjualan di tingkat petani dan juga di tingkat konsumen beberapa komoditas. Untuk komoditas kedelai lokal per kilogram di tingkat petani seharga 8.500. Sedangkan untuk kedelai impor per kilogramnya seharga 6.550. Nomor 5. Jawaban yang tepat adalah D. Ganti rugi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 54 Ayat 2, pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal dikenakan sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan atau peredaran, serta pencabutan izin, sehingga yang tidak masuk adalah ganti rugi. Nomor 6. Jawaban yang tepat adalah B. 16 Oktober. Tepatnya pada tanggal 16 Oktober tahun 1981 diperingati Hari Pangan Sedunia. Kemudian setiap tahunnya 16 Oktober diperingati Hari Pangan. Selanjutnya nomor 7. Jawaban yang tepat adalah C. Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Bab 9, Pengawasan, Pasal 108 Ayat 3, pengawasan terhadap keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan, serta persyaratan label dan iklan pangan untuk pangan olahan dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Sedangkan untuk pengawasan terhadap keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan serta persyaratan label dan iklan pangan
untuk pangan segar, yakni pangan yang tidak diolah, dilakukan oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Dalam hal ini, Badan Ketahanan Pangan yang berwenang melakukan pengawasan tersebut. Selanjutnya, nomor 8. Jawaban yang tepat adalah C, 5 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Pasal 63 Ayat 3, pemerintah dan pemerintah daerah menyusun rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 tahun. Selanjutnya, nomor 9. Jawaban yang tepat adalah A, pembelian. Stabilisasi pasokan dan harga pangan pokok salah satunya dilakukan melalui penetapan harga pada tingkat produsen sebagai pedoman pembelian pemerintah. Sedangkan penetapan harga pada tingkat konsumen dilakukan pemerintah sebagai pedoman dalam penjualan pemerintah. Jadi, untuk tingkat produsen sebagai pedoman pembelian dan di tingkat konsumen sebagai pedoman penjualan. Selanjutnya, nomor 10. Jawaban yang tepat adalah E, pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Pangan, Pasal 57 Ayat 1, ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian di pasal 2 dijelaskan bahwa penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal selanjutnya diatur dengan peraturan daerah, peraturan gubernur, dan atau peraturan bupati atau wali kota. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Nantikan video part 4-nya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Teman-teman bisa request soal atau topik pembahasan yang ingin dikaji dalam video ini melalui pesan di kolom komentar ataupun menghubungi admin di Instagram ernachan95. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.